فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما جئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Malam itu, langit terlihat kelam. Angin berembus lirih di antara reruntuhan kota tua yang pernah menjadi pusat peradaban. Konstantinopel, kota megah yang telah menyaksikan ribuan peristiwa sejarah, kini berdiri di ambang takdirnya yang baru. Namun, kali ini penaklukannya bukanlah sekadar kisah masa lalu. Ia adalah bagian dari janji yang telah dinubuatkan berabad-abad lalu. Di tengah sunyi malam, suara takbir menggema. Tidak ada dentuman meriam, tidak ada pedang yang beradu. Hanya ada lantunan tahlil dan takbir yang menggetarkan langit. Sebuah pasukan yang tak dikenal, asal-usulnya datang dengan wajah penuh cahaya. Mereka bukan bala tentara biasa. Mereka adalah pasukan Imam Mahdi, sang pemimpin akhir zaman yang telah lama dinanti oleh umat Islam. Sebelum hari itu tiba, dunia telah menyaksikan berbagai kegoncangan. Kekacauan melanda negeri-negeri, peperangan berkecamuk di berbagai penjuru bumi, dan fitnah Dajjal telah menyebar di mana-mana. Kaum muslimin terpecah belah, dikhianati oleh pemimpinnya sendiri, dan tertindas oleh kekuatan besar yang menguasai dunia. Namun, di antara puing-puing harapan, muncul seorang pemimpin dari keturunan Nabi Muhammad, Imam Mahdi. Dia tidak mencari kekuasaan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiapkannya untuk membebaskan umat dari kegelapan. Di bawah panji putihnya berkumpul orang-orang pilihan yang hatinya telah dibersihkan dari kemunafikan dan ketakutan terhadap dunia. Mereka bukan tentara yang haus darah, melainkan pasukan yang membawa cahaya iman. Dengan hanya bertakbir dan bertahlil, benteng Konstantinopel yang dulunya kokoh kini runtuh. Pintu-pintu kota terbuka dengan sendirinya, dan pasukan Imam Mahdi memasuki kota suci itu tanpa menumpahkan setetes darah pun. Sebagaimana yang telah disabdakan Rasulullah, Konstantinopel akan ditaklukkan dengan tahlil dan takbir. Hadits riwayat Muslim. Apa yang dulunya dianggap mustahil, kini menjadi kenyataan. Penduduk kota menyaksikan dengan penuh takjub bagaimana tentara yang tidak bersenjata mampu memasuki jantung kota tanpa perlawanan. Dalam sekejap, cahaya Islam kembali menerangi Konstantinopel, yang kini bukan lagi sekadar kota, tetapi simbol kemenangan akhir zaman. Orang-orang berbondong-bondong memeluk Islam, menyadari bahwa inilah kebenaran yang telah lama mereka abaikan. Para pemimpin yang selama ini menentang keadilan kini tunduk dalam ketakutan, menyadari bahwa zaman kezaliman mereka telah berakhir. Namun, ini bukanlah akhir dari kisah besar akhir zaman. Tak lama setelah Konstantinopel ditaklukkan, kabar buruk menyebar. Dajjal telah muncul. Ia membawa fitnah yang tak terbayangkan, menipu manusia dengan keajaiban palsu, mengaku sebagai Tuhan, dan menyesatkan banyak orang. Imam Mahdi dan pasukannya bersiap untuk peperangan terakhir. Namun, mereka tahu bahwa kemenangan sejati tidak akan datang hanya dari pedang dan strategi. Mereka menantikan turunnya Nabi Isa, sang penyelamat yang akan mengakhiri fitnah Dajjal dan membawa keadilan ke seluruh bumi. Dalam senyap malam itu, para pejuang menengadahkan tangan mereka, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka telah menyaksikan satu janji Nabi menjadi kenyataan, penaklukan Konstantinopel tanpa peperangan. Kini,
mereka menunggu satu janji lagi, kemenangan akhir atas kejahatan yang telah lama menguasai dunia. Konstantinopel telah kembali, tetapi perjalanan menuju akhir zaman masih berlanjut. Apakah kita akan menjadi bagian dari pasukan kebaikan atau justru tersesat dalam fitnah dunia? Penaklukan Konstantinopel sering dikaitkan dengan peristiwa di akhir zaman dalam berbagai kajian Islam. Ada beberapa tokoh dan peristiwa yang dianggap memiliki hubungan dengan kejadian ini, baik dalam sejarah Islam maupun eskatologi Islam. Berikut adalah beberapa di antaranya. Pertama, Sultan Mehmed II, Mehmed Al-Fatih. Malam itu, di sebuah tenda sederhana yang diterangi cahaya lentera, seorang pemuda duduk dengan mata yang tajam menatap lembaran kitab di hadapannya. Dia bukan sembarang pemuda. Dialah Mehmed II, putra Sultan Murad II, calon penakluk kota yang telah menjadi rebutan selama berabad-abad, Konstantinopel. Sejak kecil, dia telah mendengar kisah-kisah besar. Gurunya, Syekh Aksyamsuddin, sering membisikkan kepadanya nubuat Rasulullah. Konstantinopel pasti akan ditaklukkan. Maka, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Hadits riwayat Ahmad. Hatinya bergetar setiap kali hadis ini dikisahkan. Apakah mungkin dialah pemimpin yang dimaksud? Apakah pasukannya yang kelak menggenapi janji Rasulullah? Sejak saat itu, Mehmed II hidup dengan satu tujuan, menjadi pemimpin terbaik yang akan menaklukkan Konstantinopel, bukan hanya untuk kejayaan Utsmaniyah, tetapi untuk menegakkan kebenaran Islam. Pagi itu, 29 Mei 1453, gema takbir mengguncang benteng kota Konstantinopel. Meriam-meriam raksasa yang dirancang khusus oleh para insinyur Mehmed II telah menghantam dinding pertahanan Bizantium selama berminggu-minggu. Penduduk Konstantinopel yang telah lama percaya bahwa kota mereka tak terkalahkan, kini mulai diliputi ketakutan. Dan akhirnya, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, benteng itu roboh. Pasukan Utsmaniyah menerobos masuk, dan panji Islam dikibarkan di atas Hagia Sophia. Sultan Mehmed II dengan penuh haru memasuki kota yang kini telah berada dalam genggaman Islam. Hari itu, nubuat Nabi terbukti benar. Sultan Mehmed II, yang kelak dikenal sebagai Mehmed Al-Fatih, sang penakluk, telah mengukir namanya dalam sejarah sebagai pemimpin terbaik yang disebut dalam hadis. Namun, di balik kejayaan ini, ada satu pertanyaan yang terus menghantui. Apakah penaklukan Konstantinopel ini adalah yang terakhir? Seabad demi seabad berlalu, hingga dunia memasuki zaman penuh fitnah. Kekhalifahan Utsmaniyah yang dulu jaya akhirnya runtuh, dan Konstantinopel yang telah berganti nama menjadi Istanbul, kini bukan lagi pusat kekuasaan Islam seperti dulu. Namun, umat Islam yang memahami nubuat akhir zaman tahu bahwa Konstantinopel akan memainkan peran penting sekali lagi. Dalam hadis Nabi disebutkan bahwa pada akhir zaman, Konstantinopel akan kembali ditaklukkan oleh kaum muslimin, tetapi dengan cara yang berbeda dari yang dilakukan oleh Sultan Mehmed II. Konstantinopel akan ditaklukkan dengan tahlil dan takbir. Hadits riwayat Muslim. Berbeda dengan penaklukan tahun 1453 yang melibatkan peperangan sengit dan teknologi militer canggih, penaklukan di akhir zaman disebut-sebut akan terjadi tanpa pertumpahan darah. Lalu, apakah penaklukan Sultan Mehmed II hanyalah permulaan dari janji besar yang belum sepenuhnya terpenuhi? Di saat dunia semakin tenggelam dalam fitnah, muncul kabar tentang seorang pemimpin yang akan membawa kembali kejayaan Islam, Imam Mahdi. Ulama akhir zaman meyakini bahwa Imam Mahdi akan memimpin pasukan Muslim dalam berbagai peperangan besar, termasuk perang melawan kezaliman dunia. Dan salah satu momen penting dalam perjalanan itu
adalah penaklukan kembali Konstantinopel yang kali ini tidak akan menggunakan senjata, tetapi dengan kekuatan zikir dan takbir. Beberapa ulama meyakini bahwa ada hubungan spiritual antara Sultan Mehmed II dan Imam Mahdi. Jika Mehmed Al-Fatih adalah pemimpin yang menggenapi separuh janji Nabi, maka Imam Mahdi adalah pemimpin yang akan menggenapi separuhnya lagi. Seperti Mehmed Al-Fatih yang sejak kecil dipersiapkan untuk menjadi pemimpin besar, Imam Mahdi juga disebut-sebut akan dipersiapkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menegakkan keadilan di saat dunia dipenuhi dengan kezaliman. Kisah Mehmed Al-Fatih dan penaklukan Konstantinopel tahun 1453 bukanlah sekadar sejarah masa lalu, tetapi juga isyarat bagi masa depan. Penaklukan itu telah membuktikan bahwa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu benar dan bahwa pemimpin terbaik akan datang di saat yang tepat untuk menegakkan keadilan. Kini, dunia kembali menunggu. Apakah kita akan menjadi saksi dari penaklukan Konstantinopel yang kedua? Ataukah kita hanya akan menjadi bagian dari sejarah yang tak berpihak pada kebenaran? Sejarah Sultan Mehmed II bukan hanya tentang kejayaan masa lalu, tetapi juga peringatan akan janji yang belum sepenuhnya tergenapi. Dan di akhir zaman, janji itu akan menjadi nyata di bawah kepemimpinan Imam Mahdi dan dengan takbir yang menggema di seluruh penjuru bumi. Kedua, hadis Nabi tentang penaklukan Konstantinopel. Di sebuah malam yang tenang di kota Madinah, para sahabat duduk melingkar di sekitar Rasulullah. Wajah-wajah mereka bersinar, diterangi oleh cahaya bulan, menunggu dengan penuh antusias setiap kata yang akan keluar dari lisan beliau. Malam itu, Nabi Muhammad berbicara tentang sesuatu yang mengejutkan mereka. Sebuah kota megah dengan benteng tinggi dan lautan yang mengelilinginya, yang kelak akan jatuh ke tangan kaum muslimin. Konstantinopel pasti akan ditaklukkan. Maka, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Hadits riwayat Ahmad. Para sahabat saling berpandangan. Konstantinopel, kota yang berada di ujung dunia itu, kota yang memiliki benteng paling kokoh di muka bumi. Di antara mereka, seorang pemuda bersemangat bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah yang akan memimpin pasukan itu? Kapan penaklukan itu akan terjadi?" Namun, Rasulullah hanya tersenyum. Tidak ada jawaban pasti, hanya janji bahwa suatu hari nanti kota itu akan jatuh ke tangan kaum muslimin. Hadis ini menjadi perbincangan selama berabad-abad. Setiap generasi muslim berharap bahwa merekalah pasukan terbaik yang disebut oleh Nabi. Banyak khalifah dan sultan mencoba menaklukkan Konstantinopel, namun semuanya gagal. Barulah di tahun 1453, lebih dari 800 tahun setelah Nabi mengucapkan hadis itu, seorang pemuda bernama Sultan Mehmed II muncul. Sejak kecil, ia telah mendengar hadis ini dari guru-gurunya, dan ia yakin bahwa dialah pemimpin yang dinubuatkan Nabi. Dengan keyakinan penuh, ia mempersiapkan pasukannya dengan teknologi militer terbaik, merancang meriam raksasa, dan menyusun strategi perang yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Dan akhirnya, pada 29 Mei 1453, setelah pengepungan panjang dan pertempuran sengit, Konstantinopel jatuh ke tangan umat Islam. Hadis Nabi menjadi kenyataan. Namun, kisah ini belum berakhir. Bertahun-tahun setelah penaklukan Mehmed II, para ulama mulai memperhatikan hadis lain yang juga berbicara tentang Konstantinopel. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Rasulullah bersabda, Konstantinopel akan ditaklukkan dengan tahlil dan takbir. Hadits riwayat Muslim. Berbeda dengan penaklukan Mehmed II yang penuh dengan peperangan dan strategi militer, hadis ini menggambarkan penaklukan tanpa pertumpahan darah. Para ulama menyimpulkan bahwa akan ada penaklukan kedua di akhir zaman. Di akhir zaman,
dunia akan diliputi oleh kezaliman. Perang besar akan terjadi dan umat Islam akan berada dalam kondisi terburuk mereka. Namun di saat itulah seorang pemimpin yang dinanti-nanti akan muncul, Imam Mahdi. Dibantu oleh pasukan yang memiliki keimanan sekuat baja, mereka akan melakukan perjalanan panjang menuju Konstantinopel. Tapi kali ini tidak ada pedang, tidak ada panah, tidak ada meriam. Hanya dengan suara takbir, benteng kota akan runtuh. Pintu-pintu Konstantinopel akan terbuka dengan sendirinya dan Islam akan kembali berjaya di kota itu. Namun, penaklukan ini bukan akhir dari segalanya. Tidak lama setelahnya, sebuah kabar menggemparkan dunia. Dajjal telah muncul. Imam Mahdi dan pasukannya akan menghadapi fitnah terbesar yang pernah ada, dan umat Islam akan bersiap untuk pertempuran terakhir. Pertempuran yang hanya bisa dimenangkan setelah turunnya Nabi Isa. Hadis Nabi tentang penaklukan Konstantinopel bukan sekadar cerita masa lalu. Ia adalah sebuah janji yang telah terbukti sekali dan akan terbukti sekali lagi di akhir zaman. Konstantinopel pertama jatuh dengan pedang, Konstantinopel kedua akan jatuh dengan takbir. Kita hidup di zaman antara dua peristiwa besar ini. Pertanyaannya adalah, di pihak manakah kita akan berdiri ketika peristiwa kedua terjadi? Keempat, Imam Mahdi dan pasukannya. Langit di atas Konstantinopel malam itu tampak kelam. Angin dingin berembus perlahan di antara reruntuhan bangunan tua, membawa serta bisikan masa lalu yang telah lama terlupakan. Kota yang dahulu menjadi pusat kekuasaan dan peradaban besar, kini hanyalah bayang-bayang dari kejayaannya. Namun, di antara sunyi malam, ada sesuatu yang berbeda. Sebuah cahaya redup mulai menyinari cakrawala, seperti tanda bahwa janji lama yang pernah diucapkan Rasulullah akan segera terwujud. Di kejauhan, suara takbir menggema, menyelinap di antara bangunan-bangunan yang telah menyaksikan sejarah selama ribuan tahun. Itu bukan suara pasukan biasa. Itu adalah suara dari mereka yang telah disebutkan dalam hadis Rasulullah, pasukan Imam Mahdi. Mereka tidak membawa pedang, tidak pula meriam seperti yang dilakukan oleh Sultan Mehmed 2 lebih dari 5 abad yang lalu. Mereka hanya datang dengan iman yang kokoh dan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala di lisan mereka. Maka inilah hari yang telah lama dinantikan. Hari di mana Konstantinopel kembali ditaklukkan, bukan dengan perang, tetapi dengan cahaya keimanan. Berabad-abad sebelum malam ini, di tengah kota Madinah yang bercahaya oleh wahyu, Rasulullah pernah bersabda, Konstantinopel pasti akan ditaklukkan. Maka, sebaik-baik pemimpin adalah pemimpinnya, dan sebaik-baik pasukan adalah pasukannya. Hadits riwayat Ahmad. Dan sebagaimana yang telah dicatat dalam sejarah, janji ini telah dipenuhi oleh Sultan Mehmed II pada tahun 1453. Dengan kekuatan pasukan Utsmaniyah, teknologi meriam raksasa, dan strategi yang cermat, ia berhasil menaklukkan kota yang selama lebih dari 1000 tahun dianggap tak terkalahkan. Namun, ada hadis lain yang membuat para ulama berpikir bahwa penaklukan Konstantinopel belum benar-benar berakhir. Dalam sebuah riwayat lain, Rasulullah bersabda, Konstantinopel akan ditaklukkan dengan tahlil dan takbir. Hadits riwayat Muslim. Hadis ini menggambarkan sebuah penaklukan yang sangat berbeda dari yang dilakukan Mehmed II. Tidak ada perang, tidak ada pedang yang dihunus, tidak ada darah yang tertumpah. Hanya dengan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala, benteng kota akan terbuka dengan sendirinya. Banyak ulama meyakini bahwa hadis ini merujuk kepada penaklukan Konstantinopel di akhir zaman yang akan dilakukan oleh pasukan Imam Mahdi. Sebelum malam penaklukan ini tiba, dunia telah lama berada dalam kekacauan. Perang besar telah meletus di berbagai penjuru bumi. Kaum muslimin terpecah belah, tertindas, dan dikhianati oleh pemimpin-pemimpin mereka sendiri. Fitnah telah menyebar kemana-mana. Dunia dipenuhi dengan kezaliman dan kebohongan, sehingga kebenaran dan kebatilan menjadi sulit dibedakan.
Di tengah keadaan yang kelam itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim seorang pemimpin dari keturunan Rasulullah, Imam Mahdi. Dia tidak meminta kekuasaan, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihnya untuk membimbing umat Islam. Di bawah kepemimpinannya, Islam mulai bangkit kembali dan pasukan kebenaran mulai terbentuk. Dan malam ini, mereka telah tiba di gerbang Konstantinopel. Ketika pasukan Imam Mahdi mencapai kota itu, mereka tidak menyerang. Tidak ada pemanah yang bersiap, tidak ada pasukan berkuda yang menyerbu. Sebaliknya, mereka berdiri dengan tenang di depan benteng kota yang megah, lalu mengangkat tangan mereka ke langit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suara takbir menggema, menembus tembok batu yang telah berdiri selama lebih dari 1000 tahun. Para penjaga kota gemetar, tak mampu memahami apa yang sedang terjadi. Lalu, perlahan-lahan pintu gerbang kota terbuka dengan sendirinya. Penduduk Konstantinopel keluar dari rumah-rumah mereka, menyaksikan keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka yang selama ini telah hidup dalam kegelapan, akhirnya menyadari bahwa cahaya Islam telah kembali. Tanpa ada setetes darah yang tertumpah, Konstantinopel telah kembali ke tangan umat Islam. Namun, ini bukanlah akhir. Tidak lama setelah Konstantinopel jatuh, sebuah kabar buruk menyebar di seluruh dunia. Dajjal telah muncul. Sang penebar fitnah terbesar dalam sejarah manusia kini telah datang, membawa tipu daya yang luar biasa. Dengan kekuatannya, ia mengaku sebagai Tuhan, menipu banyak orang dengan mukjizat palsu, dan membuat sebagian besar manusia tunduk kepadanya. Saat itulah pasukan Imam Mahdi bersiap untuk peperangan terakhir, pertempuran yang akan menentukan nasib dunia. Namun, mereka tahu bahwa kemenangan sejati tidak akan datang hanya dengan kekuatan mereka sendiri. Mereka menunggu satu janji lagi, turunnya Nabi Isa. Penaklukan Konstantinopel bukan hanya sejarah masa lalu. Ia adalah bagian dari janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah terbukti sekali dan akan terbukti sekali lagi di akhir zaman. Di satu sisi, Sultan Mehmed II telah memenuhi separuh nubuat Rasulullah dengan peperangan dan teknologi militer. Di sisi lain, Imam Mahdi akan memenuhi separuhnya lagi dengan takbir dan cahaya keimanan. Kini, kita berada di zaman yang menanti peristiwa besar itu. Akankah kita menjadi bagian dari pasukan yang akan menyaksikan penaklukan terakhir itu? Ataukah kita akan terjebak dalam fitnah dunia hingga tak sadar bahwa kita telah kehilangan kesempatan untuk berdiri di barisan kebenaran? Satu hal yang pasti, Konstantinopel akan jatuh sekali lagi. Dan ketika hari itu tiba, dunia akan tahu bahwa janji Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu benar. Kelima, turunnya Nabi Isa. Di tengah kesunyian malam, seorang pemuda bersimpuh dalam sujudnya. Air matanya jatuh membasahi tanah yang dingin, sementara lisannya terus bergetar mengucapkan doa. Dia bukanlah raja, bukan pula panglima perang. Namun, suatu hari nanti, seluruh dunia akan mengenalnya sebagai pemimpin yang dijanjikan, Imam Mahdi. Dunia di sekelilingnya telah lama tenggelam dalam kegelapan. Kezaliman merajalela, manusia kehilangan arah, dan fitnah datang dari segala penjuru. Namun, langit malam itu terasa berbeda. Seakan-akan alam semesta tahu bahwa saatnya telah tiba, saat di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menepati janjinya, mengutus seorang pemimpin untuk membimbing umat yang tersesat. Sebelum kemunculan Imam Mahdi, bumi berada dalam kondisi terburuknya. Perang berkecamuk di mana-mana. Bangsa-bangsa saling berperang tanpa alasan yang jelas. Kehancuran terjadi di mana-mana dan manusia kehilangan harapan. Di tengah semua itu, umat Islam berada dalam keadaan yang paling memilukan. Mereka terpecah belah, ditindas oleh musuh-musuhnya, dan bahkan dikhianati oleh pemimpin mereka sendiri. Ketika semua harapan tampak hilang, para ulama mulai mengingat satu hadis yang telah lama dihafal dan ditunggu-tunggu oleh kaum muslimin. Seandainya dunia ini hanya tinggal satu hari, pasti Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memanjangkan hari itu hingga
Dia mengutus seorang laki-laki dari keturunanku yang namanya seperti namaku dan nama ayahnya seperti nama ayahku. Dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi dengan kezaliman. Hadits riwayat Abu Dawud. Itulah Imam Mahdi, pemimpin yang akan muncul di akhir zaman untuk menegakkan keadilan. Dan kini tanda-tanda kemunculannya mulai terlihat. Pada awalnya, Imam Mahdi tidak mengetahui bahwa dialah yang dijanjikan. Dia hanyalah seorang lelaki saleh yang hidup di tengah manusia yang telah kehilangan arah. Namun, ketika dunia semakin kacau dan kezaliman mencapai puncaknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memilihnya. Para ulama yang masih memegang teguh ajaran Islam mulai mengenali tanda-tandanya. Mereka mendatanginya, membayatnya di depan Ka'bah dan menyerukan kepada seluruh umat Islam bahwa pemimpin yang dijanjikan telah datang. Berita ini menyebar dengan cepat, membuat marah penguasa zalim yang selama ini menguasai dunia dengan tangan besi. Mereka menganggap Imam Mahdi sebagai ancaman yang harus dihancurkan. Namun, takdir sudah ditetapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi Imam Mahdi dan pasukan terbaik di dunia akan segera bergabung dengannya. Saat kabar tentang Imam Mahdi tersebar, orang-orang beriman dari seluruh penjuru dunia mulai bangkit. Mereka bukanlah tentara dengan persenjataan canggih. Mereka bukanlah pasukan dengan kekuatan duniawi. Namun, mereka memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat, iman yang tak tergoyahkan. Hadis Nabi menyebutkan bahwa pasukan Imam Mahdi akan terdiri dari 313 orang pilihan, jumlah yang sama seperti pasukan Rasulullah dalam Perang Badar. Mereka adalah orang-orang yang hatinya bersih, yang tidak terpengaruh oleh dunia, dan yang hanya menginginkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, pasukan ini tidak berhenti pada angka 313. Seiring berjalannya waktu, ribuan bahkan jutaan umat Islam akan bergabung dengan Imam Mahdi, siap berperang demi kebenaran. Dan dengan pasukan inilah, Imam Mahdi akan mulai menaklukkan kembali negeri-negeri yang telah jatuh ke tangan kezaliman. Salah satu peristiwa terbesar dalam perjalanan Imam Mahdi adalah penaklukan Konstantinopel. Berbeda dengan penaklukan Sultan Mehmed II yang menggunakan meriam dan strategi militer, penaklukan kali ini akan terjadi dengan cara yang berbeda. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, Konstantinopel akan ditaklukkan dengan tahlil dan takbir. Hadits riwayat Muslim. Imam Mahdi dan pasukannya akan berdiri di depan benteng kota, mengangkat tangan mereka, lalu bertakbir bersama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan tanpa disangka, pintu gerbang kota akan terbuka dengan sendirinya. Penduduk Konstantinopel yang telah lama hidup dalam kebingungan akan menyadari bahwa inilah kebenaran yang telah lama mereka abaikan. Mereka akan berbondong-bondong menerima Islam, dan kota itu kembali menjadi cahaya bagi dunia. Namun, kemenangan ini bukanlah akhir. Fitnah terbesar, munculnya Dajjal. Tidak lama setelah Konstantinopel jatuh ke tangan umat Islam, dunia dikejutkan oleh sebuah kabar mengerikan. Dajjal telah muncul. Sosok yang telah diperingatkan oleh Nabi selama berabad-abad akhirnya datang dengan segala tipu daya dan keajaiban palsunya. Dia mengaku sebagai Tuhan, menunjukkan mukjizat yang membuat banyak manusia tersesat dan membawa fitnah yang belum pernah ada sebelumnya. Imam Mahdi dan pasukannya tahu bahwa ini adalah ujian terbesar dalam sejarah manusia. Mereka bersiap untuk menghadapi fitnah ini, tetapi mereka juga sadar bahwa mereka tidak bisa melakukannya sendirian. Saat itulah, satu janji lagi dari Rasulullah akan terpenuhi. Nabi Isa akan turun dari langit. Di tengah keputusasaan dunia, langit akan terbuka, dan seorang lelaki dengan wajah bercahaya akan turun ke bumi. Dia adalah Nabi Isa yang kembali bukan sebagai nabi baru,
tetapi sebagai pendukung Imam Mahdi untuk mengalahkan Dajjal dan menghapuskan segala kebatilan. Ketika dua pasukan ini bertemu, umat Islam akan mendapatkan kemenangan terbesar dalam sejarah. Dajjal akan dibunuh, dunia akan kembali dipenuhi dengan keadilan, dan Islam akan menyebar ke seluruh penjuru bumi. Setelah semua fitnah berlalu, Imam Mahdi akan terus memimpin dunia dengan keadilan. Namun, sebagaimana semua manusia, waktunya di bumi juga terbatas. Dia akan wafat setelah memimpin selama beberapa tahun, dan Nabi Isa akan meneruskan kepemimpinan hingga akhirnya kiamat benar-benar datang. Kisah Imam Mahdi bukan sekadar legenda, tetapi sebuah janji yang pasti akan terjadi. Kini, kita hidup di zaman yang menunggu datangnya pemimpin yang dijanjikan ini. Pertanyaannya adalah, di pihak mana kita akan berdiri ketika hari itu tiba? Apakah kita akan menjadi bagian dari pasukannya atau justru tersesat dalam fitnah dunia? Penaklukan Konstantinopel yang dilakukan oleh Sultan Mehmed II pada 1453 merupakan realisasi dari nubuat Nabi Muhammad. Namun, dalam konteks akhir zaman, beberapa riwayat menyebutkan bahwa kota tersebut akan kembali dikuasai oleh kaum muslimin dengan cara damai sebelum munculnya Dajjal di bawah kepemimpinan Imam Mahdi.